Iya, enggak, opsinya. Tanggalnya tua. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera. Hari ini Senin 26 Agustus 2024 pukul 7.12 lebih tepatnya. Marilah kita menyaksikan sedikit Pak Adit selaku guru penggerak, calon guru penggerak ya Pak ya, masih calon guru penggerak. Mari kita sambut bersama-sama penampilan Pak Adit. Dalam diseminasi calon guru penggerak dengan tema budaya positif. Nah, nantinya akan diberikan waktu untuk bertanya ya Pak Adit ya. Oke, baik. Monggo Pak Adit, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tolong saya disaksikan mungkin kayak agak pedes atau apa atau ancol gitu seperti itu. Seolah-olah saya ditonton anak ini. Walaupun pada dasarnya pada prinsipnya hari ini saya akan bicara mengenai sebuah tuntunan. Alhamdulillah juga di sini ada Bapak Ibu Guru dari SMA 4 Surabaya, ada Ibu Dwi Skayanti, Ustadz Solidina, Bu Dayu Aryani, Bu Nurul Hidayati, Pak Nana, Bu Nadifa Suraya, Bu Yayu, dan senior saya Dr. Andes Saidul Jihad, yang insya Allah tahun depan kita akan ya. Dan tidak lupa terima kasih juga kepada Bapak Ibu PPL, yang jelas kami dulu juga pernah posisi Anda. Tapi kok saya melihat Bapak Ibu PPL kenapa sih di Surabaya? Apakah nggak boleh sekarang di luar Surabaya? Boleh. Paling jauh di mana? Oh iya. Saya juga anak UNESA dulu Mas ya, angkatan 2007, lulus tahun 2012, agak-agak lama dikit. Ya apa? Karena saya betah, teman-teman saya juga belum lulus, maka saya punya kewajiban untuk menunggu teman-teman saya juga. Apalagi dulu murah, SPP saya cuma 507.500, jadi kerasa hitung-hitung saya sedekah kepada kampus ini. Jujur saya senang sekali ada teman-teman dari UNESA yang mengingatkan saya waktu kuliah dulu. Nah, banyak caranya daripada enaknya. Ya jelas. Makan itu mungkin 1 kali sehari, tapi teratur tiap hari 1 kali. Nama saya Aditya Devi Marendra, SPD GR. GR ini baru saya dapatkan tahun 2022. Mungkin teman-teman nanti langsung pajak mungkin ya. Kalau saya dulu nunggu lama ya Pak Jati, kita nunggu lama Pak Jati. Lama sekali. 2012 lulus, 2018 atau CPNS, baru tahun 2022 itu PPG. Jadi lama, penderitaannya lama. Jadi pegawai negeri itu nggak enak-enak amat. Langsung saja teman-teman, Bapak Ibu Guru semua, di sini kita akan bicara mengenai budaya positif. Kita akan mulai dari terminologinya dulu. Silakan Bu Res kita duduk menyesuaikan. Oh ya, silakan aja. Kita akan memulai uraian pertama dari kata budaya. Kalau budaya ini berarti adalah, bisa jadi adalah hasil warisan leluhur pada zaman dulu yang diturunkan untuk generasi-generasi sekarang. Kita hidup ini tidak pada ruang hampa. Kalau saya mengutip kalimat dari Pak Jidat, seorang sastrawan begitu,
ada sebuah kausalitas, ada sebuah akibat, dan ada nilai-nilai kita perjuangkan. Bisa jadi kita kalau masuk ke ranah filsafat ada aksiologi, ontologi, dan epistemologinya seperti apa begitu. Yang jelas kita hidup pada era ini, kita berada pada era ini, kita dipersiapkan untuk mempersiapkan generasi-generasi di bawah kita. Bersyukur sekali kita punya jejak guru, kita punya efek yang luar biasa, dan kita punya impact yang luar biasa untuk menurunkan sebuah kebudayaan yang baik kepada anak-anak. Bayangkan Anda jadi orang yang paling pintar di kampung dan Anda tidak berperan apa-apa di kampung, maka impact Anda juga tidak akan ada. Kalau Anda jadi orang yang top dan pintar dan Anda menjadi guru tapi tidak jadi apa-apa di luar, minimal Anda punya impact dan efek kepada anak-anak. Misal kata saya lihat Bu Dewi Stayanti saat ngajar itu memberikan budaya positif. Ayo anak-anak kita sholat duha, ayo anak-anak kita sholat berjamaah. Mungkin bisa jadi Ustadz Dena yang biasanya obrak-obrak pada sholat Jumat itu juga memberikan budaya positif supaya anak-anak itu tidak ramai. Karena pada prinsipnya orang-orang itu tahu tapi kadang-kadang nggak mau tahu. Ini yang bikin repot. Anak-anak itu tahu kalau main HP saat khotbah itu nggak boleh, saat ngobrol saat khotbah itu nggak boleh. Nah, masa bikin forum sendiri? Atau mereka latihan jadi khotib juga? Kan nggak gitu juga. Ustadz Bina ini selalu memberikan budaya positif, obrak-obrak lewat sentral, dan pada saat di TKP juga struggle juga. Saya, Pak Jia juga biasanya juga obrak-obrak untuk anak-anak itu. Kalau nggak diobrak dari atas susah Bapak Ibu guru, karena mereka itu abel untuk ngobrol dengan temannya. Padahal kadang-kadang waktu ngobrol saat Jumat kan jauh lebih panjang dan jauh lebih nyaman. Nggak tahu nih apa yang terjadi pada generasi kita, tapi yang jelas kita tetap memberikan budaya positif kepada anak-anak supaya generasi di masa depan akan jauh lebih baik. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum ada. Belum ada mungkin gara-gara nggak jelas. Kalau itu ya kalau sebelum saya lanjutkan, nanti saya juga pesan kepada teman-teman yang belum ikut guru penggerak, tolong nanti saat guru penggerak dibuka Anda ikutan. Karena pembicaraannya kadang-kadang sudah pernah kepala sekolah sama pengawas. Kita tuh diposisikan seperti itu. Walaupun saya juga butuh diawasi, tapi minimal pernah ngobrol-ngobrol mengenai pengawas. Karena targetnya nanti ke depan ini kepala sekolah atau pengawas itu diambil dari guru penggerak. Kalau masih tetap dengan sistem yang sama. Kalau sistemnya beda, ya nggak apes juga sih. Minimal saya punya teman-teman baru, saya punya wawasan baru yang bisa jadi belum pernah saya alami sebelumnya. Untuk guru SMA sangat jarang sekali, kebanyakan guru SD. Jadi saya berlatih di sana untuk ice breaking, berlatih untuk bermain games yang sebelumnya saya sangat malu mempraktikannya di anak-anak. Bagaimana mungkin anak SMA dan ice breaking, ternyata juga bisa juga sih. Lanjut. Di sini kita akan bicara mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita hidup itu pasti punya kebutuhan dasar. Kalau dalam ilmu IPS pada saat kita SD itu gak akan jauh-jauh dari sandang, pangan, dan papan. Pak, tapi ini kan menjadi hal yang sangat relatif kita bicara sandang, pangan, dan papan. Kan ada manusia-manusia suku lain itu yang kadang-kadang tidak butuh sandang, kadang-kadang juga tidak butuh papan karena hidupnya di hutan. Nah itu tadi, karena kita bicara mengenai kebudayaan, boleh jadi budaya yang diturunkan nenek moyangnya masih dalam tahap seperti itu. Tapi kalau kita bicara pada tataran normatif sebagai seorang manusia, maka ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tidak bisa dipungkiri manusia selalu memiliki keinginan. Bukan berarti keinginan ini selalu ditafsirkan menjadi hal yang buruk. Coba sejenak kita pikirkan dan renungkan apa yang terjadi jika manusia sama sekali tidak memiliki keinginan. Saya cuma bayangkan Nabi Adam sama Ibu Hawa itu tidak punya keinginan untuk bereproduksi. Apakah ada kita?
Saya berpikir bagaimana apabila Ustadz Dena dan Ustazah Dwi Rizkayati tidak berpikir menjadi guru agama dan diikuti oleh keinginan-keinginan manusia-manusia yang tidak ingin memilih karir sebagai guru agama. Jadi apa ini kira-kira? Apalagi era medsos sekarang itu antara hoax, logical fallacy dan hal yang benar-benar real itu susah kita bedakan. Ini kan kita masih bicara pada era ini, belum yang aneh Dajjal ya Bu. Banyak orang terpengaruh oleh hoax. Saya jadi takut nanti kiamat. Bagaimana mungkin jika orang itu tidak memiliki keinginan untuk selalu menjadi orang yang baik, selalu menjadi orang yang positif. Saya yakin sepeda motor Anda taruh di samping gang aja udah selesai. Tidak ada orang yang punya tanggung jawab untuk ikut menjaga lingkungan. Paling nggak ada yang jerak, dibiarin aja. Udah nggak apa-apa, nafsi-nafsi lu buat dosa-dosa kamu sendiri itu. Kadang-kadang ya kita itu sekarang juga arahnya seperti itu loh, repot. Saya dulu pernah jadi RT 6 tahun itu juga selalu memberikan budaya positif dan kebutuhan dasar manusia itu bagaimana caranya saya betul secara proporsional. Kalau ada laki-laki dan wanita itu nginep di dalam satu rumah, langsung tak obrak. Berapa orang Pak? Sendirian saya. Saya itu cilik tapi kadang-kadang lete. Gak wedi, karena itu saya khawatir apa kata Ustadz Dena mengatakan kalau misalnya kata ada satu tempat digunakan untuk zina, maka satu kampung itu menanggung dosanya, begitu Ustaz? Benar. Nah saya nggak mau, langsung tak obrak. Kadang-kadang orang tua itu ada yang permisif loh. Wah, nggak apa-apa Pak, ini sudah tunangan loh, ini orang tuanya sendiri. Wah repot. Nah ini sekarang ada murid-murid ini, murid-murid yang perlu kita tolong untuk menjadi anak-anak yang jauh lebih baik. Ini saya perkenalkan ya bapaknya, ada namanya Musaka. Satunya ada 3 nabi jadikan 1, Muhammad, Ibrahim, Yahya. Saya khawatir diri kamu. Jadi begitu ya, langsung lanjut. Maka kita melihat kurikulum sekarang ini jangan ditafsirkan jadi hal yang negatif. Banyak hal-hal yang sangat positif di kurikulum sekarang. Karena ini mengembalikan anak-anak itu ke masyarakat yang sebenarnya. Banyak intelektual muda, banyak orang-orang top, orang-orang hebat, tapi nyatanya tidak kembali kepada lingkungan masing-masing. Prinsip kurikulum itu kita mengambil filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Pernah tahu ya Pak ya? Pernah tahu ya? Yang mungkin baru saya kenal sejak guru penggerak ini. Sebelumnya kita itu dicekoki dengan teorinya Vygotsky, stimulus respon, behaviorisme, konstruktivisme dan kawan-kawan. Tapi kita tidak pernah kembali kepada ranah kita. Rupanya negara itu pengen globalisasi yang bertanggung jawab. Walaupun kita dapat pengaruh-pengaruh dari luar negeri, tapi bagaimana caranya kita tetap memegang teguh kendali atas kebudayaan yang ada di Indonesia. Prinsip dasarnya adalah membuat siswa kita itu selamat dan bahagia. Orang selamat itu pasti punya uang saku. Siswa yang selamat pasti punya uang saku. Entah dengan ilmu yang baik, entah dengan akhlak yang baik, entah dengan kebutuhan fisiologis, biologis, psikologis yang baik, sampai ranah spiritualis yang baik. Orang bahagia itu kalau nggak punya ilmu, tidak cukup kebutuhan dasarnya, maka kemungkinan besar juga nggak akan bahagia, stres. Mungkin adik-adik PPL ini baru yang putus dengan pacarnya, itu pasti agak sedikit stres, nggak bahagia karena ada kebutuhan dasar yang tidak dimiliki dengan baik. Rasa kasih sayang ini. Walaupun kadang-kadang itu kalau anak-anak pacaran itu kadang-kadang saya bingung dengan bapak ibu ya. Kalau ibu pacaran stres pulang, kalau tinggal mati sama bapak ibumu, kalau stres wajar. Nah ini kalau kasih pacaran loh, dosa kalau ditinggal jadi bersyukur lah.
mengurangi dosa. Loh, Bapak kan juga dulu pacaran, oh ya banyak 15 pacar saya yang saya ingat. Itu kan dulu saya udah tahu batas nafsu, nggak pacaran lagi. Oh, udah punya istri. Bukan dia beruntung, mungkin saya yang beruntung dapat istri saya. Atau sama-sama beruntung. Lanjut, apa saja sih kebutuhan dasar tersebut? Satu adalah kebutuhan bertahan hidup. Indonesia darurat. Indonesia darurat. Wah, ini lagi di X, di Instagram, di TikTok lagi viral ini Indonesia darurat. Darurat itu kalau kebutuhan bertahan hidup itu nggak bisa. Tapi selagi kebutuhan bertahan hidup itu masih ada. Karena pikiran saya kok masih belum darurat sih. Ada masak beras masih gampang. Anda beli nasi goreng di depan juga mudah. Anda mau jalan-jalan ke TP, ke pasar, ke manapun juga no problem. Tidak ada harus di mana yang sakle yang terganggu di situ juga nggak ada. Jadi aman-aman saja. Memang itu butuh untuk anak-anak aksi politik. Dan mungkin ini tanggung jawab kita kepada anak-anak untuk membudayakan positif juga. Apabila kita berunjuk rasa atau berunjuk apapun, gunakan dengan cara yang bertanggung jawab. Nggak sampai rusak-rusak pagar. Kesalahan dibenarkan atau pembenaran itu tidak akan mengurangi sebuah kesalahan. Ya, coba Mas siapa namanya? Rusak pagar tonggolnya bener mau nggak? Salah ya. Nanti ke depan mungkin kita akan ajarkan anak-anak bagaimana berekspresi dengan baik, bagaimana berdemo dengan baik, bagaimana kita cara bertanggung jawab. Walaupun mungkin pada Islam sendiri demo itu tidak diajarkan, tapi alasannya pemerintah zalim bla 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 bla. Walaupun itu sangat relatif sebenarnya. Bagi yang rugi mungkin dianggap zalim, bagi yang untung dianggap baik. Kadang-kadang kan begitu. Yang menganggap zalim kadang-kadang juga nggak bagian. Kita jadi properti aja. Jika diringkas ada fisiologis, biologis, dan psikologis, kita butuh mental yang tenang. Isu yang real adalah real. Sekarang anak-anak itu gampang titik-titik mental health, titik-titik insecure. Di sini gurunya insecure. Lihat temannya lebih kaya, mentalnya gak sehat. Budaya positif ini penting untuk kita ajarkan ke anak-anak. Bagaimana cara kita menerima sebuah perbedaan. Bagaimana caranya kita menerima bahwa dalam kehidupan itu memang ya ada yang kaya, ada yang miskin. Bagaimana kita mensyukuri hidup. Bagaimana cara kita mengatur mental kita supaya kita itu tidak mudah patah semangat. Kadang-kadang diperparah dengan video-video YouTube juga. Apa pencapaianmu 20 tahun? Apa pencapaianmu 30 tahun? Saya usia 30 tahun itu ngapain? 20 tahun mungkin saya masih jadi kapal terus. Kalau ibadahnya orang tua. Tapi sekarang anak-anak seolah ditekan supaya 20 tahun sudah jadi miliarder. Dimanfaatkan oleh oknum nggak bertanggung jawab, mungkin ikut MLM atau ikut apa, dijanjikan dapat Pajero, dapat begini rumah, tepuk tangan, super. Saya pengalaman ikut saat jadi mahasiswa ya, jadi MLM itu pengalaman ikut makan, tapi nggak pernah ikut apa itu untuk menjalankan misi untuk mencari korban selanjutnya. Sering deh Mas, Mbak, Bapak Ibu guru saya, maklum ya mahasiswa itu saya orang rantau, saya sini dulu ngaku, kuliah itu hidupnya pas-pasan. Kalau ikut MLM gitu dapat undangan bisnis itu sebenarnya masya Allah, itu kesempatan untuk makan enak. Sambil lihat orang gabus kan menghibur diri kita juga, supaya mental saya juga sehat. Ternyata ada orang lebih bodoh daripada saya. Loh, ternyata begitu sih. Saya amati itu situasi ada di situ. Tukang tepungnya di mana? Oh begini. Kadang-kadang itu ada alat atau susu yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, ada obat yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya saran saya satu lah nanti. Fakultas Kedokteran di UGM Butuh Baca. Iya, kadang-kadang kalau kita secara psikologis tertekan, mental tertekan, apapun jalan itu akan kita lakukan untuk memuaskan hal itu.
kita jarang berpikir secara waras dan mudah terbujuk oleh hal-hal yang kiranya memuaskan sisi psikologis kita. Tapi harapan kita nanti ke depan kita bisa mencetak anak-anak muda yang punya mental yang matang, sikap yang dewasa, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati. Sulit ya? Sulit sudah, pendidikan itu sulit. Pendidikan adalah kita paling ditekan untuk pada posisi yang ideal, tapi dengan jumlah pendanaan yang mungkin kurang proporsional, dengan gaji yang mungkin denial bagi anak-anak sekarang. Ini direkam nanti saya kirimkan ke kementerian, tidak apa-apa. Kalau dipanggil Pak, senang kan dapat uang saku ke sana. Sambil membicarakan apa yang kurang dari pendidikan kita. Kadang-kadang laporan ke atas itu kan bagusnya doang, yang jelek kan gak pernah dilaporkan. Mungkin bisa laporkan yang jelek. Takut gua kalau saya pernah dipanggil macam-macam, jaksa pernah dipanggil di kejaksaan, di kepolisian, terus macam-macam lah. Ini biasa. Biologis, nah ini beranak pinak ini juga nih, ini juga sebuah kebutuhan. Maka bagi adik-adik yang masih jomblo atau teman-teman PPL masih jomblo, terutama yang cewek, ini juga masih menyediakan laki-laki jomblo. Ada namanya Pak Anton, boleh Pak Anton ini? Udah mapan ini, sangat klimis, luar biasa, dan jiwanya penolong. Iya baik ya. Ini ada Pak Anton itu baik sekali. Saya kalau study tour kemana-mana nggak pernah bawa apa-apa, cuma satu sikat gigi. Tapi saya dekat dengan Pak Anton, saya dapat anduk, dapat sabun cuci muka, dapat sabun, wah, apapun saya dapat, jadi peringatkan beban saya. Dan Pak Anton mendapatkan pahala gara-gara menolong saya. Kita ambil sisi positifnya dulu. Nah, satu saya nggak bodoh, atau saya tuh tipikal orang yang malas ribet. Kebutuhan fisiologis bagaimana kita menjamin makan kita ini juga tercapai. Anak-anak kalau kurang makan itu mikirnya juga gak maksimal. Saya tidak sangat pada situ, tapi saya sampaikan ya, program makan siang gratis. Yang kemungkinan kalau tidak ditata dengan baik akan membunuh mata rantai konsumsi yang ada di sekolah. Dan gimana kalau gratis, masa depan kantin bagaimana? Kecuali kalau sekolah menjadi sebuah konsorsium atau perusahaan, terus pemerintah mensuplai uangnya dan teman-teman yang di kampus itu diperkaryakan untuk memasak buat anak-anak, ini mungkin itu yang bisa diterima. Tapi kalau makan siang gratis diambil dari pihak ketiga, yang kita pikirkan adalah kantin. Tapi kalau pihak pemerintah paham, dinas nanti paham bahwa sekolah ada kantin, mereka kita karyakan, kita buat semacam ruang makan khusus sama dapur khusus, bagus. Ini sederhana, makan aja. Anak-anak kita sekarang ini makan pagi aja jarang. Makanya kadang-kadang anak-anak isu-isu satu paling juru mana kadang-kadang. Karena kita dijebak pada dunia ayah dan bunda yang sama-sama kerja. Di kota besar kalau ayah dan bunda tidak sama-sama kerja, mati bos. Nah, ini saya dukung ini Bapak dan Ibu guru PPL ini sama-sama kerja. Kalau kita masih pakai model budaya-budaya yang dianggap baik, budaya cuma masalah anggap aja sih. Dan salah satu yang kerja hidup di Surabaya susah, tahu tek lewat jadi tahu campur lewat jadi. Kita kan kadang-kadang butuh memuaskan sisi psikologis, biologis, fisiologis, karena kan tahu tek semua berhubungan ini. Kecuali Mbak Arwi Basin ya, Mbak Arwi Basin nggak apa-apa. Tapi kalau kita masih ikut-ikut negara atau ikut swasta, dua-duanya nggak kerja, harga rumah di Surabaya mahal. Tapi saya doakan semua nanti minimal jadi PNS, jadi P3K, jadi PNS semua ya. Supaya apa? SK-nya bisa digadaikan. Cek nyindir. Loh, itu nyindir diri saya sendiri nih Pak. SK saya sekolah 15 tahun.
sudah dapat 4 tahun. 11 tahun cepat bagi yang lihat, bagi yang lakoni kan lama. Bayaran gak betul. Tapi itu adalah sebuah pilihan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, biologis, dan psikologis. Kita menikah itu butuh kesehatan mental, tidak itu mertua. Anak-anak pun nanti juga begitu. Mereka juga butuh kebutuhan seperti itu. Biologisnya kita butuh untuk bereproduksi tanpa terlihat oleh mertua, kan begitu. Kita punya rumah dulu bebas. Secara fisiologis kita mau makan, nggak makan, mertua nggak lihat juga. Saya dulu pernah masa perjuangan membuku obat fisiologi itu susah dan setengah mati. Seminggu itu saya menjadi penggemar berbagai macam rasa. Pagi soto ayam Lamongan, siang kare ayam, ketiga rendang instan. Keadaan yang membuat seperti itu. Sudah kerja Pak? Sudah. Jadi PNS Pak? Jadi. Tapi ya makanya 3 kali sehari yang punya selama seminggu untuk menunggu tanggal 1. Enggak, sudah saya sekolahkan dan belum dapat sertifikasi, pusing gitu rasanya. Jadi gitu, kasih sayang dan rasa diterima. Nomor 2-nya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak kita itu butuh untuk dikasih sayangi dan diterima dalam sebuah komunitas. Manusia itu selalu butuh namanya koneksi sosial. Se-introvert orang pasti punya teman. Entah dunia maya. Kadang-kadang dunia realita tidak bisa mewakili keintrovertan dia. Bisa jadi dia berteman di dunia maya, tapi tetap aja hakikatnya berteman kan. Anak-anak kita tuh tidak suka dimarahi. Hei, kamu gini. Nah, gak suka mereka. Justru mungkin anak benci dengan kita. Wah, Pak ini jahat. Ini sedikit mengutip quote dari anak saya sendiri yang masih TK. Dan guru TK-nya sampai nangis gara-gara kata-kata anak saya. Oh iya, anak saya itu calon anggota dewan sudah bisa membuat ukuran menangis pada saat TK. Yang cowok itu di TK, salah satu TK di Surabaya, gurunya itu ustazahnya itu marah-marah. Anak saya begini, ustazah kok marah-marah, ustazah kok jahat, saya tidak suka dengan ustazah. Ustazahnya cerita dengan istri saya, nangis katanya dan merasa bersalah. Anak itu pertama kali itu kita memberikan beban mental kepada dia dan merasa bahwa dia itu gak dikasih sayangi. Anak-anak bermasalah sekarang itu kebanyakan kekurangan yang paling banyak adalah kurang kasih sayang. Kalau duit mungkin orang tua banyak, tapi kasih sayang belum tentu. Anak-anak bermasalah di sini, coba kalau Anda cek nanti bikin penelitian. Kira-kira bermasalah itu keluarganya sehat apa enggak? Sehat Pak, gak pernah bilang kok sakit. Kesehatan itu kita definisinya lebih kita perluas ke kesehatan yang lain. Kebanyakan adalah korban-korban dari perceraian. Betul. Faktanya begitu. Ini pendidikan juga cara keluarga juga. Walaupun cowok cewek bekerja ini yang kita juga butuh namanya keseimbangan. Bagaimana caranya laki menjadi laki-laki yang baik dan bisa menjadi perempuan yang baik. Mas Yogi ini diubah-ubah. Mosok ibabinya anakku ini makin gak terlalu bojoku. Itu versi istri saya. Tapi versi saya, istri saya ngewangi saya. Saya dapat 3 baju, istri saya 1 baju. Tapi yang narasinya cewek kan gak begitu. Beda. Cuma kalau kita ngomong objektif kan saya dibantu oleh istri saya. Tidak apa-apa, kita memberikan kasih sayang kepada istrinya, kita memberikan kasih sayang kepada anak-anak supaya ke depan pertumbuhan mentalnya juga baik. Woi, kok senang kono? Ini sudah usung gitu. Justru akan membuat mental dendam kepada kita. Apalagi anak-anak sekarang itu kayak gitu. Bukan berarti kita takut, enggak, taruh ya taruh, cuma ya jangan gitu. Ada anak yang tidak naik kelas. Kadang-kadang dia tuh merasa malu. Kenapa? Karena merasa diejek, dibully oleh temannya. Tapi bagaimana caranya kita men-chatting temannya supaya bisa membuat dia nyaman juga. Alhamdulillah nyaman.
walaupun masih belum dalam tahap yang sempurna ya. Saya punya murid itu korban seperti itu, ayahnya ini dicari-cari oleh mafia, bahkan dia kadang sekolah itu bareng dengan saya, temuan di jalan gitu, dia kadang-kadang teratur bolosnya itu seminggu pasti ada satu. Tapi saya nggak pernah marahin dia, saya cuma berharap dan mendoakan saja supaya dia menjadi lebih baik. Kalau kita marahin di rumah dia tertekan, sama ayahnya tertekan, sama ibunya tertekan, di sekolah tertekan, nggak stres saja alhamdulillah. Kadang-kadang kita melihat murid ini sama saja kita melihat diri kita sendiri loh. Saya sendiri tuh mungkin juga pengen diterima. Saya juga butuh kasih sayang dari teman-teman saya. Alhamdulillah saya mendapatkan itu dalam tahap, dalam proporsi sebagai dunia pertemanan. Coba teman-teman saya, perpustakaan nggak ada yang bantu saya. Teman-teman tuh sayang dengan saya. Dan saya sepatutnya juga harus menyayangi mereka. Jangan menangis Bu. Saya itu memang penyayang. Karena dalam hubungan sebuah organisasi, baik kelas atau organisasi apapun, butuh kasih sayang dan rasa terima, rasa saling percaya ini penting. Jangan sampai kita dengan teman kita, dengan murid kita udah nggak percaya. Walaupun dia belum bisa dipercaya objektif, tapi kita tetap memegang peran untuk selalu percaya dia bahwa dia adalah anak yang baik, bahwa dia adalah anak yang bisa kita kembangkan menjadi anak yang jauh lebih baik. Saya tuh anak IPS. Teman-teman saya harus, wah ini anak IPS kok apa lah ya? STN kami 3 lah begini. Anehnya, walaupun anak IPS nggak pernah bolos sendiri berjamaah. Tapi kita atur dulu, paling tidak satu semester itu bolosnya 2 kali. Tapi berjamaah satu kelas. Ya nggak, itu cuma ketua kelas. Namanya Abu Amar Fauzi, sekarang sudah PhD dan dia ini sekarang bekerja di BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Gak tahu ya teman-teman IPS itu kasih sayangnya luar biasa. Jadi kan dalam komunitas itu gak ada perseteruan. Wah ini gak sekolah itu rasanya kurang gitu loh. Harus sekolah saya, harus datang ke sekolah. Karena apa? Saya bertemu dengan teman saya, bertemu dengan guru saya. Betul mas, cocok begini. Tapi berilah kesana ngalah. Jodoh ini ketemu, terima di Akmil. Kan udah kapten gitu. Ada yang sampai jadi dosen tapi nggak jadi, kan dipanggil oleh suaminya. S2-nya S2 UGM. Meta Mahyuni Fuadanya masih ingat betul teman-teman saya SD SMA itu ingat betul. Apalagi yang SMA yang bagian IPS. Dan ada yang mau bunuh darah dingin juga ada, jagal sakti Bu. Jadi kalau saya di pasar gitu pulang ke teman-teman ngobrol-ngobrol minimal dapat diskon lah saat beli lagi. Ada yang jadi musik ilustrator, memang kebetulan sekolah saya dulu itu sangat, sebelum ada Gunung Merdeka itu mengembangkan sesuai dengan minat bakat anak banget itu. Yang bakat deklamasi, yang bakat apa ya jadi ya. Sampai ada teman SMP saya gitu ya, jadi wakil bupati Trenggalek, Syah namanya. Iku biar dia bapak ibu sekolah itu bapak tahu agak gimana? Sama saya ini temanku SMP dulu kalau kamu masih ingat. Kelas itu dibolong titik cuma sak wong. Dari berusaha ke kantin. Tapi ya dia mungkin tawadu dengan gurunya, walaupun dia tuh nggak pernah sih ya, tapi nggak pernah bantah dengan gurunya, dengan teman juga baik. Alhamdulillah jadi wakil bupati. Mungkin saat ini dia mau nyalon jadi bupati juga. Ada di grup SMP itu ada. Mungkin ya butuh suara. Yang ketiga, penguasaan kebutuhan atas pengakuan. Penting ini. Kadang-kadang manusia itu ada sisi apa itu?
ada sisi narsistiknya dikit tapi harus proporsional. Kita itu juga harus mengakui anak itu bisa apa. Jangan sampai kita tuh terlalu melihat sisi negatif dari anak. Awakku bolosan, itu kan sisi negatifnya. Kadang-kadang kita bisa lihat, awakku kok kuat yo, awakku bentuk six pack dan kakak. Itu sisi positif yang membuat kita bangga. Setidak secuek-cueknya manusia itu pasti suka dipuji. Secuek-cueknya, kira-kira ya, ini hipotesis saya seperti itu. Karena saya menggambarkan kadang-kadang dari diri saya sendiri, saya itu orang yang bodoh amat. Sampai dulu diperbandingkan dengan tetangga saya sama istri saya. Saya kalau di rumah itu cuma kalau ada kasih nyata udah selesai. Mereka tonggoku jadi Pak Budi. Itu nomedis ya. Jadi selalu pakai sabuk, baju dimasukkan, celana jeans, rambut rapi. Istri saya selalu gitu. Rasanya saya sakit deh. Walaupun kadang-kadang ya suka ngomong. Tapi saat saya puji saya, waduh senangnya setengah mati. Ini sama dengan anak-anak. Complicated anak-anak. Kalau kita lihat sisi positifnya dan kita itu bisa mengambil itu, dia merasa diakui, dia itu ada. Udah lah, ini lah sampean. Saya dulu tuh sering masuk kelas complicated, kelas B3, B4. Tapi apakah anak yang bangga dengan saya ada? Tidak ada sama sekali. Hormat dah. Dirani memandang kancel. Karena sehebrinya anak-anak saya bisa melihat sisi positifnya. Ada mungkin namanya Noval ya gitu ya. Tidak tahu. Noval itu kelas monoen. Karena dia lucu. Dia sisi positifnya. Kayaknya kamu nanti jadi konten kreator dan kamu bikin konten-konten humor itu menarik kayaknya. Kamu itu diem aja udah lucu. Dan kadang-kadang itu pakai sapu, Bu. Ditaruh gini dari penyihir, kita jangan pokoknya nggak stres lah. Wah ini jangan-jangan Hansel and Gretel ini, and Witch Hunter gitu. Dia suka. Ada mungkin namanya inisial S, satu ya. Wah itu yuk masalah. Tapi saya sisi positifnya. Kamu nanti kalau kuliah, Mas, kemana? Mas, saya nggak masuk negeri, wah itu pilihan yang bagus. Dia nggak mau masuk negeri, ya, saya tahu ini mungkin dia gitu. Tapi saya sarankan kamu masuk bisnis deh. Kayaknya kamu punya jiwa bisnis, karena kamu anak motor komunitasnya banyak, temanmu banyak. Coba kamu bayangkan kalau itu kamu manfaatkan sebagai relasi bisnismu, gitu. Apalagi dia punya advertising salah satu yang besar ya dia, namanya Smile itu. Kalau ada yang ngaku aja orang yang mampat bisa jadi gratis. Karena bapak ibunya salah satu penanggung teman-teman yang lain. Iya, kalau tadi itu bapaknya ambil berapa orang ya? 3 orang, 4 orang, begitu katanya. Pertama gak genggam gas, tapi saya akui dari situ dia butuh eksistensi. Akhirnya gila. Walaupun ya kita gak berharap lah ya Bu, tugasnya sama dengan anak yang namanya mungkin Monita atau Rismaya. Jadi kita nggak bisa lah kalau ideal seperti itu. Nah kita sendiri disamakan dengan orang yang lebih pintar kita daripada kita kan juga repot. Kok kita punya kapasitas masing-masing. Terus kita berharap orang seperti itu jos luar biasa. Susah. Yang penting dia bisa menggali kemampuan dia itu udah bagus. Semua orang yang satu, tidak mungkin. Ya, lama tenang tadi. Semua pintar agama, mulutnya gak tahu tak bisa ceramah. Ada anak yang lucu lagi, dia gak begitu lah. Bisa aku dulu, kayak pintar. Kamu kok meneh loh, lebih bukuin aja. Loh, ambil jurusan apa Pak? Mobil. Jadi penghulu. Menarik Pak. Loh, gak menarik apa? Doanya panjat. Kamu menikahkan di mana-mana, doanya panjat. Kedua, dapat uang, amplop. Ketiga, dihormati kok. Mau bapak. Gak pas setelah pulang, kamu dapat bingkisan. Apa gak enak? Kelima, pemintanya jarang.
Ustadz Dina itu doanya mati-mati Bapak Ibu. Jadi tiap berdoa itu pasti berbeda. Dan saya suka. Kenapa? Biar saya doakan macam-macam. Karena saya mendoakan diri saya sendiri itu jarang-jarang. Alhamdulillah didoakan oleh Ustadz Dina. Karena hobi saya juga mendoakan orang lain. Karena kalau mendoakan orang lain kembali ke diri kita sendiri. Lanjut adalah kebebasan untuk memilih. Nah ini juga saya praktekkan di kelas. Saya tidak pernah menekan anak-anak untuk mengambil tema atau topik apapun. Semua saya kembalikan kepada mereka. Satu sisi contohnya adalah kita bahas argumentasi Pak di kelas 11 ini. Temanya dari siapa? Dari mereka sendiri. Ulangannya pakai apa Pak? Debat, ulangannya debat. Temanya siapa tentukan? Ya kamu, saya ikut aja. Tapi kita juga jadi filter. Ojo sampai mari ngono sing ditemakan judi online. Kita jadi filter juga ya. Ini udah berjalan ulangannya sampai ke model final. Jadi tema dari anak-anak semua. Jadi saya kenapa sih ngajar gak pernah bawa buku? Lalu semua dari anak-anak. Tema dari mereka. Makanya dari mereka tinggal mengembangkan ya. Saya lihat, Pak ini gimana? Oh ini harusnya katanya begini. Ada yang bahas UMK. Kebetulan bapaknya pengacara. Jason. Itu bahas undang-undang MK, putusan MK. Pak saya pro kontra, bebas kamu ngobrol boleh, kontra juga boleh. Loh, kok nanti gimana Pak? Dalam dunia akademis, kamu berkontra sekontra apapun itu gak masalah. Gitu ya Pak? Iya. Hati itu. Akhirnya teks argumentasi dengan putusan MK. Saya cuma mengarahkan cari sumbernya dari mana, jurnal, berita, Instagram, itu segala mulai. Walau itu bel mari, saya nak foto-foto, terus mari Pak ajarin, wes mari lah, kebebasan mereka untuk memilih sehingga mereka itu bertanggung jawab dengan tugas yang mereka lakukan. Mereka memiliki kemandirian, memiliki otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengambilkan arah. Ono sing bahas KN, ada yang pro, ada yang kontra, bodoh. Kenapa? Kok gitu? Gampang lah. Saya berdiri di sini, ngajar di sini, pasti ada yang pro, ada yang kontra dengan saya. Dipikiri, bodoh amat. Ya biarkan itu jadi penyakit hati bagi yang mikirin. Mau repot-repot. Dilabrak wong yang tahu kontra. Era Covid dulu itu, wah serem nih. Mas Pian bilang seperti itu. Waktu itu saya jadi mengatasi 170 kakak itu misalnya. Ada yang kena tapi tetap jalan-jalan. Tak tegur, kamu isu-isu budaya itu dilabrak. Ibu-ibu, bis menang ya gak kondang ya di rumah. Nah pada prinsipnya perempuan itu lebih suka didengarkan. Ya semua tahu. Kebutuhan akan dilihat. Otonomi ini perlu kita tekankan kepada anak-anak sehingga mereka punya kemandirian dan punya tanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang mereka mulai. Kenapa sih kadang-kadang anak-anak tugas itu tidak pernah selesai atau susah selesainya? Karena boleh jadi salah satu faktornya adalah mereka tidak punya pilihan. Jodoh kan juga begitu. Kata senior saya hobi sastra kuno di Nurbaya seperti itu. Saya nggak kuat mengenai sastra itu, menurutnya sastra yang kuat ambil pasien sama ini kalau mau mengenai sastra ini kuat. Nurbaya nggak mau dijodohkan karena pada akhirnya manusia punya pilihan. Entah kita memilih sendiri atau dipilihkan orang tua. Saya di sini tuh dipilihkan orang tua. Nggak bisa jadi guru dulu saya. Saya daftar tes itu setengah jam sebelum selesai penutupan. Jadi tutup jam 12 malam. Saya baru selesai registrasi setengah 12 malam. Gara-gara ibu saya jadi satu tahun. Ya usah nuruti ibuku, tapi saya bikin perjanjian sama ibu saya. Bu, kalau saya lolos, saya ikut takdir yang digariskan sama ibu. Tapi kalau saya nggak lolos, saya minta tolong kepada ibu, ridhoi saya jadi politikus. Sementara nggak diridhoi, saya diridhoi jadi guru sama ibu saya. Ya udah saya ikut dia guru sama ibu saya. Ibu saya suka sombong yo.
ibu saya itu masih kecil. Karena itu pilihan ibu saya. Di BKN Katrek 2 Bu, saya udah menang, jadi ranking 1 di situ. Saya telepon pertama kali dari ibu saya. Bu, aku menang apa ini? Yo tes Bu, aku nomor 1. Langsung bapak yang melok nangis aja dari ibu saya nanti. Rasanya beban hidup saya itu gak ada lagi. Kalau sepeda motor kan pak pesawatnya. Iya modal 3.000. Biar parkir itu ya saya tenang. Saat sekarang nggak ada namanya titip-titipan nggak ada. Kecuali ada dari luar negeri, just tip ada. Tapi kalau untuk tes sekarang nggak ada. Kami ada di sini buktinya. Jangan insecure, jangan mentalnya tergoncang. Faktanya kita bisa. Bagian bimbingan kecil, tolong jangan berkecil hati. Dulu saya 3 besar ya, IP saya cuma 3,01. Itu pun gara-gara apa? Gara-gara saya kendala 1 mata kuliah. Harusnya 2,98. Tak ada situ saya untuk pantas 3,01. Saingan saya 3 besar CPNS 3,8 sama 3,7. Apakah saya secure? Gak aneh bagi saya. Kalau saya sudah terjun pada sesuatu, waduh, sampai nyawa saya akan saya pertaruhkan. Apa? Ya, kalau saya sudah terjun di sesuatu, udah lah, saya tahu. Nah, ternyata itu ada sebuah negasi akhirnya, semacam hal yang berkebalikan. IPK tinggi itu betul-betul cerdas juga. Oh, jaraknya jauh, 100 poin menangnya. Tak tinggal turunan menang kira-kira ini gua ya. Yang kelima adalah kesenangan. Nah, ini boleh kemana-mana jadi cerita kehidupan ini kan. Jangan berguru kepada saya, banyak gurunya. Kesenangan itu penting. Anak-anak itu butuh tertawa, butuh bahagia. Karena kadang-kadang di rumah itu mereka juga tertekan. Apalagi kena ibu itu mungkin ya, gila ya. Tapi tujuannya itu baik sebenarnya. Senyum lebar anak berharga bagi saya, itu kadang-kadang itu berenergi bagi saya. Materi yang paling saya utamakan untuk masuk kelas adalah bagaimana cara anak-anak tertawa. Saya tanya fasilitator saya dan pengajar praktek itu, Pak, kalau ngajar kelas itu modal utama apa? Memikirkan bagaimana caranya anak-anak itu senang tertawa. Ceritanya macam-macam, ada cerita toyo, kadang cerita pocong, kadang-kadang cerita mengenai kapitalisasi genderuwo. Loh, premisnya bagaimana? Postulat ya, bahasanya postulat akhirnya. Orang katanya anak-anak di daerah bakso itu dihidupi sama ibu supaya sedap sama pocong. Bagaimana apabila kita itu mengumpulkan air muda mereka dan kita fermentasikan, kita jadikan semacam serbuk dan kita jual di pasar? Masuk akal? Loh, masuk akal. Cuma belum aja. Jadi kita sampai ternak memberikan mereka ruang dan waktu. Kesenangan itu penting ya. Tolong jangan dia nanti jangan diharap saya jadi guru yang sok-sokan enggak, tapi guru yang selalu berusaha untuk tidak seberkualitas mungkin. Saya nggak mau dipandang berkualitas teman-teman. Enak nggak berkualitas? Dari kokon. Ini. Selalu menjalankan seperti itu, ya satu sisi membuat kita itu selalu merasa bahwa kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, dan kita tidak boleh sombong dengan pencapaian kita. Karena sebenarnya pencapaian kita itu banyak. Yang di atas kita, boleh untuk sak kontainer loh wae. Jadi semua itu biasa. Yang penting bagaimana kalau saya masih berkesempatan jadi guru, itu membuat mereka itu senang. Kalau saya tidak jadi kepala sekolah atau pengawasan, susah membuat mereka senang. Karena saya tidak bisa bertemu langsung dengan mereka. Selama saya jadi guru, bagaimana mereka ceria, di kelas ceria, gak berdekat, bertanggung jawab dengan caranya. Aku sempat bingung, saja ngomong-ngomong, ternyata mana ya. Lanjut, kita lanjut ke makna disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya bentuk hukuman atau hadiah. Ini mau dibaca saat kita TK dulu mungkin. Kalau kita berhasil melakukan sesuatu, kita tuh dapat hadiah. Sehingga motivasi untuk berbuat baik itu bukan dari arah hakikat,
tapi dari ranah yang mungkin syariat saja, karena dapat hadiah. Kita sholat itu gara-gara pengen masuk surga, bukan gara-gara kita itu memang mendekatkan diri kepada Tuhan secara motivasi internal. Bagaimana caranya kita membuat mereka itu tergugah hatinya bahwa mereka itu manusia dan mereka itu butuh eksistensi menjadi pribadi yang baik tanpa dorongan dari siapapun, kecuali dorongan dari internal. Anak pintar, datanya nggak telat, wah kamu dapat hadiah permen ya. Lama-lama mereka akan bergantung pada namanya hadiah. Yang dia kejar bukan menjadi manusia yang baik, yang dia kejar adalah menjadi manusia yang punya nilai, bukan menjadi pribadi yang bernilai. Ini seperti apa? Itu disiplin positif itu ranahnya bukan hukuman. Pak, tapi apakah penting hukuman itu? Dalam proporsi-proporsi tertentu itu memang penting. Coba kalau kita ngomongnya maling gak dihukum, kan tidak mungkin. Dituturi tok, emangnya balik mana? Tapi di dalam penjara nanti maling itu diusahakan untuk disiplin positif. Ada gagal, ada berhasil. Kita nanti akan bahas namanya restitusi. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus relevant kepada pendekatan teori kontrol? Jadi ini mengenai restitusi disiplin positif itu basicnya dari Stephen R. Covey. Covey ya, Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan pelan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kebaikan itu realistis atau tidak? Atau ini utopia? Ini yang perlu kita pikirkan ya. Kadang-kadang anak-anak terjebak pada namanya realita. Wah ini gak realistis. Padahal realita itu terbentuk dari idea dan idea. Dari gagasan Anda akhirnya membentuk sebuah realitas. Kalau gagasannya baik semua, realita akan jadi baik dan sebaliknya. Nah, saya agak cepetin aja ya, karena udah lebih 1 jam lebih. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Saya, Anda punya gambaran berbeda tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Saya di sini punya tujuan. Tujuannya apa? Memenuhi tugas. Tujuan yang kedua adalah berbagi hal kepada Anda. Saya tidak berani berkata bahwa ini berbagi ilmu dengan Anda. Sama saya orang pintar, padahal saya tidak pernah minum tolakan gitu. Oke. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini penting. Kontrol Anda pada dalam diri sendiri. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikirnya menang-menang, bukan menang kalah. Ini dicontohi oleh para politikus, menang-menang ya. Walaupun kalah, gimana caranya mereka dapat peran dan dapat posisi. Itu cara berpikir yang kolaboratif di situ. Lanjut. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Diana Gosek dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan kehukuman. Bener ya kira-kira ya? Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain juga benar. Level-levelnya syariat, hakikat, makrifat, ukurnya mungkin seperti ini secara prinsip psikologis. Menjadi orang yang mereka ingat dan menghargai diri sendiri dengan nilainya yang mereka percaya. Nah ini menjadi manusia yang bernilai dan ke depan menjadi orang yang selamat dan bahagia. Ini penting. Lanjut. Dunia berkualitas. Walalala. Ini masing-masing orang punya pandangan berbeda sehingga kualitas dunia itu ukurannya juga berbeda. Nanti bisa ada baca sendirilah kelamaan nanti ya. Lanjut. Tes. Kebajikan universal yang akan kita tularkan kepada anak-anak. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, bla bla bla, pokoknya baik-baik lah. Kenapa sih ini susah dicapai? Karena otak kita itu cenderung untuk berlatih efektif dan efisien. Apa yang kita lakukan secara alam bawah sadar itu kan nggak pakai energi yang banyak. Dan kita untuk diarahkan kebaikan itu susah. Karena apa? Kebutuhan kebaikan itu butuh effort. Perubahan ke arah kebaikan butuh effort. Saya dan teman-teman berusaha mengubah
tangan di tempat yang lebih layak itu butuh effort pol. Sampai sore-sore nggak pulang, sampai angkat-angkat koyok muli, sampai kode satu-satu masukkan di aplikasi, sampai bagaimana caranya membuat dana itu efektif dan efisien dan bagaimana cara merangkai dana. Effortnya luar biasa. Tapi kita berusaha untuk memberikan universal karena kita melakukan bagi anak-anak. Kita bicara inovasi. Kita sendiri nggak pernah inovasi. Bertanggung jawab selalu bisa akan kita bertanggung jawab dari tindakan. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Supaya lah Pak Anton, bagi yang masih jomblo Pak Anton ini boleh nih. Keren nih. Saya promosikan Pak Anton, Anda nggak bayar, saya dapat komisi nggak? Oke, restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang apa yang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Kalau mereka salah, maka kita tanyain dulu, kenapa sih kamu seperti itu? Apa sih motivasimu seperti itu? Tahu nggak kalau itu salah? Tahu Pak. Tapi bagaimana caranya kita keluar dari namanya kesalahan? Hal apa yang kira-kira itu akan kamu lakukan supaya kamu perbaiki kesalahanmu? Itu penting ya Bapak, Ibu. Nah, fungsi restitusi memperbaiki hubungan bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Mencari hikmah dari sebuah masalah. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Anak-anak ikut geng motor itu gara-gara bisa jadi ya pengen dianggap keren, pengen dianggap berkuasa, punya eksistensi dan lain-lain. Restitusi adalah cara yang paling baik daripada kita hukuman. Hukuman itu akan membuat mereka sakit hati gitu. Kita mendudukkan mereka pada porsi bahwa mereka sudah dewasa, mereka sudah bisa berpikir sendiri dan bagaimana orang dewasa menyelesaikan masalahnya. That's it, point. Tawaran, bukan paksaan. Misalkan kan dia telat, maka saya tawarin, mari, kamu tuh waktu hari kira-kira masalah apa? Saya nggak punya sepeda motor Pak, tapi nggak saya tawarin, saya jadikan nggak? Ada solusi kali? Oh begini. Kamu sendiri ya? Akhirnya dia komitmen, alhamdulillah dia sudah mulai konsisten untuk datang ke sekolah. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, jadi lebih ke apa ya? Bertafakur mungkin namanya ya. Istilahnya apa kan? Kalau perlu diri sendiri itu apa kan? Tafakur ya. Jadi kita menggali kesalahan kita itu apa? Jadi kita nggak bisa mengkambinghitamkan orang lain. Muhasabah. Dan dibenarkan ya. Oke, lanjut. Menguatkan, membuatkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya fokus pada karakter, bukan tindakan, dan fokus pada solusi. Nah ini penting ini. Kadang-kadang kita berputar-putar pada masalah, solusinya nggak ada. Oke. Untuk mendukung itu perlu namanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas ini lebih ke arah bahasa positif. Kita tidak menggunakan kata jangan, kita tidak menggunakan kata tidak. Jadi kita lebih menggunakan bahasa positif. Semua anggota kelas wajib hukumnya membuang sampah di tempatnya. Itu adalah bahasa keyakinan kelas. Bukan jangan membuang sampah sembarangan. Bapak Ibu bisa kontrol ke Surabaya Utara. Tulisan jangan membuang sampah sembarangan banyak banget. Tapi sebelahnya adalah sampah. Dilarang parkir di Tambang Boyo. Kalau lewat Tambang Boyo ini, P coret. Saya parkir mobil wae.
Bukan berarti ini nggak ada keyakinan bersama. Kalau kita memulai keyakinan itu tidak ada rasa dizalimi, kalau peraturan ada hukuman. Jadi ini mengembalikan ke motivasi internal untuk bersepakat dengan keyakinan-keyakinan yang dimiliki. Wakas itu keyakinan kelas sebenarnya. Makasih Pak. Uang kas kan bulat deh. Uang kas adalah uang yang digunakan untuk kebutuhan kelas. Semua siswa bla 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 bla. Nah itu pakai keyakinan kelas, bukan pakai peraturan. Orang peraturan tak berdara ini makanya brundel. Tapi menumbuhkan ini memang susah Bapak Ibu, butuh proses. Pendidikan kita tidak ngomong seminggu 2 minggu, tapi kita ngomong sampai bertahun-tahun. Kalaupun nggak berhasil sekarang, bisa jadi berhasil di masa depan. Nah begitu, lanjut. Nah posisi kontrol. Kita jadi guru, itu posisi kontrol itu ada 5. Ini snipping toolnya kurang bagus ya, jadi mohon maaf, bikinnya tadi malam. Di daerah rumah saya anak-anak pada latihan nari buat 17-an, pokoknya diwawin. Guru itu bisa berposisi sebagai penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tapi yang paling bagus adalah kita sebagai manajer. Kalau penghukum, kita akan bicara mengenai sanksi. Membuat orang bersalah itu membuat orang itu seolah jadi rendah diri. Kalau sebagai teman, motivasi internal itu nanti kembalinya ke kita. Dia itu mau nurut kalau ada kita. Kalau nggak ada kita, dia nggak nurut. Tapi kalau manajer itu memposisikan itu di internal. Jadi kita kontrol anak-anak kita sebagai manajer aja. Nah, kalau kamu punya kesulitan, manajer kan nggak menghadir bang. Wah ini solusinya nih, tawaran nggak ini. Kamu mau pilih yang mana? Atau kamu mau pilih ada pilihan yang lain? Begitu Bapak Ibu. Lanjut. Segitiga restitusi bukan berarti kesalahan itu kita biarkan, enggak. Tapi kita perlu menstabilkan sebuah identitas. Perlunya kita validasi bahwa tindakan itu salah. Tetap kita salahkan. Tapi biar mereka sendiri yang jawab bahwa itu salah. Selalu menanyakan keyakinanmu. Kalau kamu bolos, kira-kira benar apa salah? Salah Pak. Lah kalau salah kira-kira bagaimana caranya? Ya saya tawarin ke anak-anak juga gitu. Kamu nggak masuk kelas saya nggak apa-apa. Sekolah kan nggak wajib. Lu iya Pak, sekolah nggak wajib. Iya, sekolah itu hakmu. Yang belajar adalah wajib. Belajar itu wajib, tapi sekolah itu enggak. Nah kalau sekolah ada wajib belajar 12 tahun. Nah itu kan akal-akalannya aja. Sorry, wajib belajar. Bener ya wajib belajar ya. Tapi wajib sekolah, enggak. Sekolah itu hak. Kok bolos? Bolos kok. Tapi dia nggak ada. Yang berikan pilihan juga. Bapak nanti sakit hati kalau saya keluar semua. Enggak. Cuma sekarang jenengmu sama ayah, aku gak ngamuk kok lampu tambah enak, mau limo, gampang kan privat. Tapi jenengmu sekarang ya, jadi aku juga punya kewajiban untuk memberikan nilai keadilan kepada teman-teman yang lain. Ya sadar diri akhirnya. Saya kan pengen selamat, lo botok aja, logo, duduk, diam, enak weh. Nah kadang, alhamdulillah begitu. Itu cara penting saya begitu. Walaupun kalau keluar beneran juga masalah buat saya, enggak, jujur enggak. Kalau mereka bolos kelas ya gampang, saya ganti itu lagi. Tapi itu nggak mungkin, karena anak-anak masih punya semangat untuk belajar, walaupun sekolah itu adalah hak. Repotnya lagi, mereka lebih suka haknya daripada kewajibannya. Nah ini istilah pupuk. Belajar kan pasti loh, berarti tiap hari belajar nggak? Tapi nyatanya anak-anak belajar nggak? Haknya dituntut nggak? Iya, kewajibannya enggak. Ini yang perlu kita sadarkan kepada anak-anak di masa depan. Oke. Terakhir ya Pak, thank you very much. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mendengarkan obrolan saya tidak penting ini. Saya jarang-jarang ngomong yang penting karena banyak yang nggak penting ya Bu ya. Mungkin ada yang mau tanyakan satu atau dua supaya kelihatan di kamera. Enggak Bapak Ibu untuk Mbak Mas, Bunda Diva.
Sip. Wah, alhamdulillah jalan. Ini enggak apa tidak. Apa pakai Pak Adi? Hah? Enggak kalau bingung enggak pernah gua pakai di dapur saja Pak ya repot ya. Oh gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berkaitan dengan tadi Pak ya, kebijakan universal dan kebijakan universal. Alhamdulillah pada tahun ini, tahun ajaran ini saya sudah di tahun ke-32 tahun menjadi guru di SMA. Tepuk tangan dong. Saya pernah sebagai seorang pendidik itu dikala kita sudah seusia ini pastinya kita ikut gembira ya Pak ya. Kalau kita bertemu dengan anak-anak didik kita yang sudah sukses itu dalam arti bahagia atau mungkin bisa mandiri, tidak ada kesulitan. Tapi di saat kita bertemu dengan anak didik kita yang mungkin kurang beruntung, tapi alhamdulillah kalau tetap bisa menyapa kita ya, walaupun dulu pernah dengan kebijakan universal kita kembalikan anak itu kepada orang tua. Saya pernah yang menjadi istilahnya pengambil kebijakan sih sebetulnya di sekolah yang kecil ya. Pada saat itu ada seorang anak yang setiap kali datang itu pasti ada barang yang hilang. Setiap kali datang ada yang hilang. Kemudian kita adakan musyawarah untuk mengatakan bahwa memang anak ini punya kebiasaan yang kurang jujur dan sudah kita coba membina, memanggil dengan berupaya segala rasa. Kemudian terpaksa kita ambil kebijakan universal bahwa mengembalikan anak ini kepada orang tuanya. Artinya apa? Anak ini sudah kurang pas sekolah di tempat ini. Waktu berjalan beberapa tahun kemudian, akhirnya takdir menemukan saya kembali dengan anak tersebut di sebuah stasiun kereta api di Surabaya. Bahkan saya disapa oleh anak tadi yang pakai anting CC, istilahnya sudah berhasil menjadi seorang preman. Dalam hati dia, di dalam hati saya juga prihatin dengan kondisi semacam itu. Tapi saya juga bersyukur pada saat itu dia juga salib dan menyebut nama saya gitukan. Kamu tidak bilang ya, tidak Bu, karena saya memang yang salah. Ya, alhamdulillah. Jadi artinya apa? Dalam kebaikan universal dan kebijakan universal itu sebetulnya ada pertemuan. Jadi kita kembali pada kebijakan di kelas B3 tadi yang dikatakan Pak Adi, yang kebetulan S ini sekarang adalah anak didik saya. Dan sekarang ini saya sudah berusaha dengan menyentuh dengan cara A, B, C, D, ya. Ini saya juga banyak keluhan dari guru-guru yang mengajar. Yang terakhir tadi saya cek dari PKWU bahwa dia tidak punya keinginan untuk kuliah. Jadi ingin bekerja, tapi tidak punya kemampuan. Nah, ini dalam arti dia. Jadi di sisi satu guru itu ingin anak ini supaya lepas dengan pengetahuan yang cukup, akademik cukup, tapi juga dia bahagia. Ya. Jadi tolong juga mungkin dalam hal ini saya diberi mungkin resep ya Pak ya. Ini saya wali kelasnya ini sudah banyak ya, istilahnya banyak yang ngecek, mengeluh, dan beberapa kelas di kelas saya ini memang sudah pribadinya memang bermacam-macam dan kita harus menikmati seru ya lucu ya menggemaskan gitu aja Pak. Nah inilah dunia pendidikan, dunia penuh macam-macam. Itu saja Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu, Bapak Mas. Bapak sesuai aja lebih istirahat.
kita kembali ke logika pertama itu. Pengalaman itu kadang-kadang belum bisa menyelesaikan semua masalah. Pengalaman itu, pengalaman orang lain itu tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Karena konteks berbeda, cara pandang berbeda, situasi juga berbeda. Kalau S ini agak-agak tricky, resepnya juga belum bisa jadi capture ya, ini agak-agak susah. Saya juga bingung ini. Kadang-kadang memang remaja itu tidak punya kestabilan emosi dan tidak punya kestabilan jiwa. Dulu waktu saya tanyai, dia tuh pengen kuliah, sekarang nggak pengen kuliah. Mungkin ada rangsangan dari luar yang kemudian berubah pikiran. Betul. Iya, karena orang tuanya terlalu kaya, itu problemnya begitu. Nanti tuh kayaknya butuh waktu untuk kita restitusi dan saya bantu boleh nggak apa-apa Bu. Kalau ya siapa tahu berhasil, kalau enggak ya jurus terakhir didoakan saja, itu jurus terakhir. Karena kita nggak punya apa-apa lagi untuk kita doa bersama-sama, semoga sadar. Karena kadang-kadang anak-anak seperti itu, seperti dengan logika Bu Nadifah tadi di stasiun ketemu yang preman ya. Akhirnya masih sopan dengan beliau dan masih menghargai sebagai guru. Jangan-jangan suatu saat nanti si S nanti juga bisa seperti itu walaupun tidak berarti 1, 2. Enggak. Kita doakan saja yang baik-baik. Kadang-kadang ya memang lingkungan keluarga itu pengaruhnya juga besar Bu. Kalau mungkin terlalu dimanja atau apa bisa jadi membuat masalah di dalam rumah. Sebaik-baiknya manusia memang tidak bergantung pada orang lain. Kita usahakan dia tidak bergantung pada orang lain. Saat ada pilihan dari sekolah dengan kampus, sekolah kelas saya itu paling sedikitnya sudah memilih. Jadi kelihatannya juga banyak yang tidak memilih dengan ke kampus, memilih bercari ikut orang tua. Nah, kalau memang anak-anak niatnya begitu ya nggak apa-apa. Nanti kita arahkan ke arah pekerjaan juga nggak apa-apa. Karena kadang-kadang juga ada yang mungkin agak-agak paham dengan dirinya sendiri ya Bu. Saya kalau kuliah kadang-kadang berpikir begini, jangan-jangan cuma jadi beban orang tua. Kadang-kadang begitu. Karena intelektualnya udah terbatas, kemampuan terbatas bisa jadi. Dia nggak di kuliah, dapat uangnya, saya maunya kasih kuliah, tapi nggak kuliah, sayang nanti banyak cewek-cewek tadi. Berarti kuliah sambil bekerja, ya dapat cewek cantik ya. Oke, kadang-kadang kita mencari hikmah itu juga dari abah-abah Madura itu di Surabaya Utara, menjual sesuatu sampah-sampah sama besi-besi pun juga bisa menghidupi. Istrinya juga cantik-cantik banyak lagi. Saya pikir itu Ibu, nanti kita akan sambung di pertemuan selanjutnya. Jawaban saya mungkin tidak begitu bagus karena memang itu sangat tricky sekali. Saya juga tidak menjamin jawaban saya benar. Yang jelas saya hanya bisa mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu dari sini. Jujur saya tidak bisa memberikan apa-apa karena kebetulan ini tanggal tua. Dompet aja tinggal 40.000 ini. Saya mohon maaf, saya doakan bagi teman-teman sehat selalu. Dari Bapak Ibu Guru BPL nanti akan bisa meraih cita-cita yang sesuai mungkin. Ada jadi dosen atau jadi PNS, jadi pengusaha, atau jadi wali kota, atau sampai istrinya wali kota, siapa tahu. Sekian dari saya, bila itu walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, aman terima kasih.